Siapa di sini yang rindu dipakai Tuhan secara luar biasa dalam bidang masing-masing? Angkat tangan. Praise the Lord. Nah, kita harus belajar dari satu orang di Alkitab. Saya berikan teka-teki terlebih dahulu sebelum saya sampaikan firman ini. Siapa orang pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus? Saya beri perjelas pertanyaannya. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, hari Paskah, dia memberitahu siapa dulu di antara murid-muridnya. Siapa ketua kelasnya? Siapa yang pertama-tama dipakai oleh Yesus untuk memberitahu kabar luar biasa ini dan mengubah kehidupan begitu banyak orang? 1, 2, 3 namanya bukan. Bahkan bukan cowok. Siapa? Maria Mercedes. Terlalu banyak menonton sinetron masa lalu. Maria Magdalena. Kenapa Tuhan pilih dia? Kebetulankah karena dia yang datang ke kuburan? Enggak. Tuhan tuh kalau kerja itu ya, persis jam dan waktunya itu ditentukan sampai detik. Jadi sekalipun Anda datang duluan, kalau Tuhan gak mau jumpai, mau apa? Tapi kalau Anda datang dan Tuhan ada di sana, berarti Tuhan sudah menunggumu. Seperti hari ini dalam kebaktian ini. Tuhan memilih dia karena gairahnya. Tuhan memilih wanita karena hatinya superior. Tuhan tidak pro Adam atau Hawa, dua-dua jatuh dalam dosa. Tapi siapa yang bangkit dulu untuk menawan hatinya, orang itu yang akan Tuhan percayai untuk perkara-perkara yang luar biasa. Saya ingin bagikan sesuatu yang dari hati kepada hatimu. Saya mau bicara tentang hati Tuhan untuk kita. Dan kita mulai dengan belajar hati seorang wanita. Kenapa dia dipilih? Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11. Praise the Lord. Thank you, terus main ya. Saya minta dikecilin sedikit keyboardnya dari belakang sana ya. Thank you. Berikan tepuk tangan untuk setiap orang yang selalu mainin keyboard untuk saya kalau saya khotbah, luar biasa. Ayo dong, kasih ciayo. Setiap pelayan Tuhan berharga ya, puji Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sudah dapat? Ya, amin. Kalau sudah dapat, katakan Tuhan pakai aku. Katakan Tuhan pakai aku dengan luar biasa. Tahu nggak? Ada suatu kenyataan yang menarik sekali. Waktu saya diberitahu sama orang yang mengikuti program-program acara seperti ini, bahwa yang ikut kontes-kontes lagu seperti idol itu zaman American Idol dan segalanya, malah yang juara 1 gak tentu sukses di pasaran. Kadang-kadang malah yang juara 2, juara 3 itulah yang top-top. Aneh ya. Yang namanya luck atau keberuntungan tidak tergantung prestasi, tetapi tergantung berkat. Kalau Anda mengira Anda S2, teman Anda S1 saja, dia lebih tidak beruntung dari Anda, think again. Pikir lagi. Kalau Anda kita kira kita dilahirkan dari keluarga yang mampu, teman kita di keluarga yang pas-pasan atau yang berkekurangan, nggak tentu bahwa kita nanti akan berhasil. Bisa-bisa kita dibalap oleh teman kita yang satu itu, yang rumahnya gubuk itu, dia akan jadi konglomerat berikutnya. Saya nggak berkata begini berarti kalian semuanya nggak usah sekolah DO aja. Itu kemalasan dan kegagalan yang disengaja. Saya ngomong seperti ini untuk memberitahu kepada kalian, Tuhan mempercayai seseorang berdasarkan hatinya dulu. Baru setelah itu kriteria yang lain. Jadi kalau hati kita mulai salah kepada Tuhan, atau hati kita mulai nggak 100% bergairah dengan dia, jangan-jangan kasih karunia pun bocor dari pintu belakang di hidup kita. Nggak tentu, benar nggak tentu saudara. Allah memakai seseorang tergantung dari bagaimana hatinya meresponi dia. Bukan parasnya, rupanya, bukan juga fasih lidahnya. Jadi kalau Anda merasa lebih tampan dari yang lainnya, lebih cantik, Anda pasti dipakai dan keluarga nanti hidup Anda lebih bahagia, nggak tentu. Tuhan bisa pakai orang yang paling jelek sekalipun hunchback pun. Tapi Tuhan juga bisa pakai yang tampan-tampan seperti saya. Wah, ngomong apa tuh ya, sorry ya. Cuman guyonan saja.
Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Stop. Kalian tahu ini jam berapa? Dia berdiri dekat kubur dan menangis. Ini bukan lagi. Padahal ini bukan cengbeng lagi. Tahu cengbeng enggak? Setiap kali kalau kalian lihat di pasar bunga itu semuanya jualan bunga yang ditaburkan, jangan pernah beli itu untuk hari Valentine. Anda akan ditampar mentah-mentah oleh wanita yang Anda ajak kencan kalau kasih bunga Kamboja. Itu bunga untuk disebarkan, ditaburkan ke pekarangan pekuburan. Ini bukan cengbeng. Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Luar biasa. Tahu nggak? Maria ini gairahnya dahsyat sekali. Seorang Maria yang saat itu belum percaya dan belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus itu ajarkan sama 12 muridnya. Pada detik ini juga sudah tinggal 11. Bahwa dia akan bangkit nanti setelah dia dibunuh oleh orang-orang berdosa untuk dosa kita. Jadi yang tahu jelas bahwa Yesus akan bangkit, itu para rasul, bukan seorang wanita rumah tangga seperti dia. Jadi Maria tidak punya informasi yang penuh. Imannya itu seperti orang Tiongkok China. Mereka tidak punya Alkitab. Hari Selasa saya akan ketemu 3.000 pemimpin mereka di Hong Kong. Hari Selasa saya ke sana. Iman mereka gila. Tahu nggak, untuk konferensi yang saya adakan hari Selasa di Hong Kong, Tuen Mun, Hong Kong, perbatasan antara Tiongkok dan teritori spesial Hong Kong. Itu nggak main-main, satu hari 5 sesi bro. 5 sesi itu bayangin pagi sampai malam. Break cuman makan siang. Lalu cuman makan malam sebentar, cuman balik ke kos-kosan, mandi. Lalu kembali, 3.000 pemimpin dari segala provinsi Tiongkok. Dan mereka datang, mereka haus karena tidak semua mereka punya Alkitab. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin bawah tanah dan kami undang mereka pun tidak ada seperti kita mau retreat, registrasinya dibuka tanggal sekian, ditutup sekian. Gak ada pembukaan, gak ada penutupan, mau tahu kenapa? Karena di sana gak ada Twitter, gak ada Facebook. Mereka punya sosial media sendiri tapi dikontrol pemerintah. Jadi sampai ketahuan mereka mau datang ke Hong Kong untuk acara Kristen, mereka semua akan ditangkap. Sebab 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kita adakan ini yang ketiga kali, tahun ketiga. Setiap kali kita adakan, selalu ada orang-orang yang dicekal, diturunin dari pesawat, tidak boleh meninggalkan kota mereka oleh pemerintah dan polisi setempat. Jadi kita itu menunggu begini loh, untuk walk-in masuk. Kita booking satu universitas. Ya, saya pakai satu universitas, saya booking semuanya karena ini musim panas. Lagi liburan semuanya, mahasiswa Hong Kongnya mudik, digantikan orang-orang dusun-dusun Cina. Saya booking dengan iman, kita semua itu bayar, Asia for Jesus bayar dulu. Gak tahu siapa yang datang, kita tunggu sambil melipat tangan siapa yang muncul. 2-3 tahun ini sudah 3.000 memenuhi kapasitas. Setelah 5 kali sesi, mereka nggak pulang kembali. Padahal di sana kos-kosannya mahasiswa sudah kita book semua. Mereka setelah saya sudah khotbah 5 kali. Saya berjalan dari tempat pertemuan sampai ke ruang untuk pulang kembali ke hotel saya. Untuk naik kendaraan. Waktu dalam perjalanan saya lihat mereka berkumpul di kelompok-kelompok dan mereka menyapa saya, Feli Muse, Pastor Philip, Feli Muse, Wang Fei Hong Muse. Dan mereka tidak berhenti. Mereka berkumpul per CG hamba-hamba Tuhan. Dan mereka angkat tangan sebagian di lapangan kampus. Dan yang bukan universitas mereka. Bukan negara mereka, mereka angkat tangan mereka seperti ini dan berkata, Cua, nama Yesus, Cua, berdoa untuk kebangunan rohani. Negara mereka. Saya melewati itu dengan melihat kanan kiri, hampir menjatuhkan air mata. Meneteskan air mata. Saya berkata, my goodness, kenapa terjadi kebangunan rohani di Cina?
Tiap detiknya begitu banyak orang bertobat dan dibaptis. Karena passion Maria Magdalena. Karena passion, karena gairah seperti ini. Iman mereka kayak gitu. Maria Magdalena seperti orang Tiongkok gak punya Alkitab yang komplit. Dia gak punya informasi yang jelas bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi gairahnya melebihi kita yang tahu segalanya. Dia yang berharap kepada seorang Kristus yang mati lebih berapi-api daripada kita yang melayani dan kita tahu kita sedang melayani Kristus yang hidup. Itu sama dengan seorang cowok, seorang cewek ditinggal sama suaminya yang meninggal dunia dan dia jadi janda muda. Tidak menyembah fotonya tentunya, tidak memberikan persembahan berhala, tapi dia gak kawin lagi sampai seumur hidupnya. Dia tetap jatuh cinta dengan seorang pria yang sudah meninggalkan dia selama-lamanya lewat kematian. Dia tetap cinta tiap hari. Lebih cinta dari seorang cewek yang masih punya suaminya hidup. Dan suaminya mengasihi dia. Sepatutnya perempuan yang masih bersuami dan suaminya sayang sama dia, tapi dia gak sayang sama suaminya kembali, malu dengan janda seperti itu. Mau tahu gak? Orang Indonesia, gereja Indonesia itu bersuami. Yaitu Yesus Kristus, kita tahu dia hidup. Maria Magdalena paling tidak dia gak tahu. Dia gak tahu Yesus waktu itu hidup. Dia kira Yesus sudah mati, sudah di end of story. Sudah tamat, sudah riwayatnya. Tapi dia tetap mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gampang kita ngomong begini karena kita tahu dia hidup. Dia bisa memberkati kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bagaimana jikalau seperti Maria, dia mencintai seorang Yesus yang dia kira sudah mati selamanya. Luar biasa. Bisa ngerti ya perbandingan antara believers today and Mary the Magdalene. Orang percaya hari ini dengan Maria Magdalena. Yang satu mencintai Tuhan dengan syarat, yang satu mencintai dia tanpa syarat. Makanya Tuhan pilih orang ini untuk perkara yang paling besar. Menceritakan kebangkitannya sebagai orang pertama yang Tuhan Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematian kepada seorang wanita. Yaitu Maria Magdalena. Gairahnya kepada Kristus yang dia kira mati lebih gede daripada gairah kita yang tahu kita sedang melayani Kristus yang hidup. Sama dengan orang Kristen yang punya Alkitab, malas baca Alkitab, harus malu dengan orang Tiongkok yang tidak punya Alkitab, menunggu-nunggu kapan firman diberitakan supaya mereka tahu Matius pasal 1 itu apa. Jangan pernah anak-anak AOG berada di dalam zona nyaman, di mana kalian merasa terlalu nyaman sekarang kekristenan kalian aman. What a sin. What a sin. What a blasphemy. Sebuah hujatan dan sebuah dosa yang luar biasa. Karena dibandingkan dengan saudara seiman yang lain, yang tidak punya fasilitas yang kita miliki. Sebenarnya kalau kita berapi-api, itu sudah sepatutnya. Harusnya kita jauh melebihi itu. Karena kita punya segalanya. Amin, saudara-saudara. Bisa ngerti perbandingan ini. Bisa mengerti ini. Luar biasa. Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan Yesus mati hari Jumat. Dikuburkan di kuburan Yusuf Arimatea. Nikodemus meresikokan statusnya sebagai seorang Farisi dan pemimpin yang luar biasa. Untuk ikut mengubur dan meminta mayat Yesus. Luar biasa pengorbanannya. Tetapi yang paling haus saya harus sebut. Maria Magdalena lah orangnya. Hari Jumat Yesus meninggal dunia. Untuk kita. Seorang Tuhan rela mati kayak manusia. Untuk membuat manusia bisa diterima Tuhan. Hari Sabtunya Maria datang lagi pagi-pagi. Hari Minggunya ini pagi-pagi benar. Ini subuh. Kuburan belum buka. Kalau kalian lihat nanti waktu Yesus menampakkan diri. Maria Magdalena ditemukan hanya seorang diri. Gak ada orang lain. Berarti yang lain belum bangun. Ini gaya orang Korea. Jam 4 pagi. Baik pengusaha, mahasiswa, polisi, militer, karyawan. Pada datang ke gereja. Berlutut di sana jam 4. Gak tunggu breakfast with God.
Dan mereka berlutut sama-sama jam 4. Dan doa mereka bukan, Tuhan, bukan. Tapi doa mereka Juya, Juya. Bedanya sedikit sama orang Chinese. Kalau orang Chinese bilang Tuhan, oh Tuhan, itu Jua. Kalau orang Korea, Jua, Juya. Mirip ya. Mereka doanya gitu, Juya, Jua, Jua, Jua. Jam 4 pagi. Saya tanya sama orang Korea, seorang pendeta Korea tidak lama yang lalu. Mengapa kalian begitu? Dia berkata, karena kami ingin tunjukkan kepada surga, apapun yang kami punya tidak bisa menggantikan Tuhan. Dan kami terus bergantung dengan dia. Itulah sebabnya Korea diberkati. Wah, saya satu mobil dengan pendeta Korea ini. Dia cerita, itulah sebabnya hari ini Samsung mengalahkan BlackBerry. Ngerti ya? Itulah sebabnya Gangnam Style kalahin Beverly Hills. Dan sebagainya. Siwon kalahkan Rawon. Ya nggak semuanya itu rekomendasi Kristen, oke? Ada hal-hal tertentu di dalam kebudayaan, teknologi maupun entertainment, hiburan yang tidak membawa nilai-nilai kekristenan. Tetapi sebagai negara Korea kaya raya, diberkati Tuhan, pekerjaan tidak kurang dan mereka merajalela. Karena orang Kristennya berdoa. Prosperity enters. Saudara harus tahu satu hal. Ini Maria Magdalena itu gaya orang Korea punya. Oh, orang Korea yang meniru seorang wanita. Jam 4 pagi menjenguk Yesus. Sambil menangis, lihat itu. Ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sambil nangis loh menjenguk ke dalam kubur itu. Yang pertama deh. Kenapa Maria Magdalena dipilih? Satu, tulis saja di dalam catatanmu. Karena hatinya haus dan lapar. Pertanyaan ke saya adalah, kalian masih haus dan lapar gak sama Tuhan? Masih gak? Masih haus dan lapar gak sama Tuhan? Aku haus Tuhan. Lebih dalam lagi. Terus? Lupa saya. Apa? Ku cinta kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Yesus. Ku mengasihimu. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh how I love you Lord. 深深爱你耶稣 深深爱你耶稣 na 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 na. Kalian masih deeply in love with Jesus or not? Masih tetap enggak mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Ke seluruh dunia kalian selalu saya banggakan. You guys have to see, kalian harus lihat anak-anak muda kami di Indonesia. Mereka anak-anakku, mereka luar biasa. Tapi hari ini Tuhan utus saya untuk mengingatkanmu. Is it still true in your heart that He's your everything? Sudahkah dia bergeser? Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, apakah image kita lebih penting daripada image dia? Image siapa yang kau jaga? Makanya namanya Jaim. Daud tidak menjaga image-nya. Sampai istrinya pun yang tidak selevel rohaninya dengan dia. Istrinya yang masih lebih dipengaruhi dengan opini dunia. Yang tidak punya hati yang sama. Sampai salah paham. Kamu malu-maluin. Dilihat sama cewek-cewek semuanya. Mereka mikir apa? Raja Israel menari-nari begitu. Kayak putri Sion aja. Tapi Daud berkata, kamu boleh ejek aku. Tuhanku senang. Dia jaga image-nya Tuhan. Dia jaga hubungannya dengan Tuhan tetap berapi-api. Dia gak jaga image-nya sendiri. Beranjak di usia kalian sekarang di mana jatuh cinta menjadi kenyataan. Kalau kita menari terlalu gimana takutnya burung unta betina di sebelah sana tidak akan tertarik dengan kita si jantan. Image siapa yang kalian jaga sekarang? Make upku gimana, rambutku gimana? Kelihatan sekali, tapi Maria tidak peduli maskara eyeshadow-nya. Atau bulu matanya copot atau tidak. Dia menjenguk masuk ke dalam kubur itu.
dengan menangis mencari Yesus. Karena hatinya haus dan lapar akan Allah. Luar biasa. Ya, kita baca berikutnya. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Berapa malaikat saudara? 2. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 12 melambangkan 2 tipe ministry ketika dalam sebuah ibadah. Ibadah seperti AOG seperti ini jam 1 siang hari Minggu harus menjadi tempat seperti kita datang menjenguk Yesus. Masukin kepala dengan menangis menjenguk Yesus. Dengan hati yang haus. Dan ayat yang baru kita baca melambangkan 2 macam pelayanan yang tersedia setiap kebaktian. Yang pertama, malaikat itu berpakaian putih. Selalu menjadi spotlight di mana-mana. Selalu menjadi sorotan lampu, itulah pelayanan mimbar. Yang pertama pelayanan yang di dekat kepala, yaitu firman Tuhan. Selalu ada, kedua malaikat ini adalah berkat. Tapi kalau kita tidak bisa menafsirkan dengan benar, mereka akan menjadi distraction. Atau menjadi gangguan yang berarti untuk hati kita tetap murni. Satu, banyak jemaat masuk ke dalam bukan menjenguk Yesus, tapi lihat dulu. Siapa yang di dekat kepala Tuhan yang bicara jadi penyambung mulutnya, siapa pengkhotbahnya. Harusnya kebaktian kita itu demikian rupa gak peduli siapa yang khotbah. Api revival tetap sama. Peduli amat siapa yang di samping kepalanya Tuhan. Siapa yang duduk di tempat kain kafannya yang di daerah kepalanya. Gak peduli gua. Dia kan cuma malaikat. Dia cuma malaikat. Kita yang melayani kan cuma malaikat. Ya, cowok cewek di atas ini kan cuma malaikat dan malaikit. Gak peduli. Jangan kalau terjadi khotbah yang berapi-api, kita berapi-api. Kalau khotbahnya biasa-biasa, kita kurang berapi-api. That's wrong. Bahkan ketika kita masuk, aku gak peduli hari ini siapa yang khotbah. Saya akan menari-nari seperti Daud menari. Kalau saya menari, saya akan lompat lebih tinggi. Mau tahu gak kenapa kalau saya nyanyi, saya lompat? Karena saya gak bisa nari. Saya ditanya sama anak saya kemarin, nilai Dedi waktu masih sekolah yang paling rendah apa? Saya jujur berkata, seni tari. Kalian beruntung di generasi-generasi yang berikutnya. Karena sekarang sekolah jauh lebih maju. Semuanya gak ada, minimal paling tidak sekarang sudah dihapuskan sebuah mata pelajaran namanya PKK. Dulu saya ini suruh jahit. Jahit. Wah, saya itu sara sengsara. Suruh nari, aduh apalagi saya dikasih selendang gitu. Kita tahu gak sih yang selendangnya yang gitu nih. Yang titik towo apa siapa gak tahu. Ya yang pakai selendang gitu, aduh sengsaranya saya dapat 5. Karena saya gak bisa nari. Karena itu saya cuma jago lompat. Ya saya berikan kekuatan. Karena Tuhan ajarkan kita kalau kita sungguh-sungguh haus itu kita menyembah, memuji itu. Gak cuma dengan pikiran dan hati. Cintai Tuhan itu bukan cuma dengan akal budi dan dengan segenap hatimu. Tapi segenap kekuatanmu. Baca di Alkitab ada kata kekuatanmu. What is your strength? Use it. Jangan ngomong yang penting hatinya. Haus itu gak penting hatinya. Orang yang haus gak akan berkata, aku haus. Aku haus. Kayak Minion. Haus. Underwear. Orang kalau haus pasti akan merebut air. Minimal pasti akan minta rada memalukan. If you are haus, kalau kalian haus, pasti kalian tunjukkan memakai kekuatanmu untuk dapat sesuatu yang bisa membuat kehausanmu reda. Pasti untuk mencari kelegaan kalian akan pakai tenaga kalian. Saya bisa lompat, gak bisa nari. Seni tari 6. Tapi kalau suruh basket, senang. Saya lompat-lompat lebih tinggi dari semuanya. Kenapa? Karena saya mau memberi yang terbaik. Hatiku haus pada Tuhan. Dan kalau saya harus lebih rendah, saya tidak akan tanggung untuk berlutut di sebuah ibadah untuk lebih rendah daripada yang lainnya. If you jump higher, if you bow lower. That's the true definition of thirst, being thirsty after Him. Kita ubah sedikit. Saya harapkan AOG punya kebaktian terjadi facelift. Kalau kita senyum-senyum, kalau kita nangis betul-betul meratap. Jangan tanggung jadi orang. AOGers tidak mengerti yang namanya spirit so-so. Kita spiritnya radikal. Kalau lompat lebih tinggi, kalau berlutut lebih rendah.
Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itulah. Jadi yang pertama itu yang di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Yang di sebelah kaki ini bicara soal praise and worship dan acara. Gak pedulilah acaranya apa. Jangan merasa terganggu. Fokus kalian ketika datang ibadah tetap adalah mencari Yesus. Carilah Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan kekuatanmu. Hati yang haus itu maunya, kalau kita haus itu maunya cuma air. Coba kalau ada orang haus setengah mati, habis berlari-lari berapa kilometer, haus, minta minum, kalian kasih roti, itu penghinaan sekali. Aku minta minum sirup-sirup, kasih pastel tutup. Only Jesus can quench your thirst. Hanya Yesus yang bisa memuaskanmu. Datanglah hanya mencari Dia. Hati yang haus itu fokus. Aku datang ke ibadah itu untuk Yesus. Percaya, kenapa saya ajarkan gini? Karena hari ini khotbah saya kok bukan tentang kehidupan kalian ya. Kok tentang ibadah. Karena ibadah ini representasi di sorga kan kehidupan kalian. Inilah sorga di bumi. Kalau kalian di sini jaim, di luar sana jaem. Paham ya? Satu perjumpaan dengan Tuhan yang saya ajarkan di kebaktian umum. Di dalam seri pengajaran kitab Esther, kalian bisa dapatkan karena di AUG saya nggak sempat ajarkan. Sebagian AUG saya lihat di kebaktian umum hari-hari itu, minggu-minggu itu. Kalian bisa dapatkan CD-nya, DVD-nya di Pustaka Raja Wali, bisa beli di sana. Saya ajarkan. Sebuah perjumpaan antara Esther dengan Raja bisa mengubah nasib semua bangsa. Sebuah perjumpaan dengan Allah, jangan pernah remehkan. Satu kali perjumpaan di sebuah ibadah bisa mengubah jalur hidupmu dan jalur hidup orang-orang sekelilingmu selama-lamanya. Itu namanya perkenaan. Perkenanan. Makanya perkenanan itu tidak adil. Favor is not fair. Once sekali kita mendapatkan perkenanan Allah, orang lain tidak bisa balap kita dan mencapai apa yang kita capai dengan seumur hidup jeripayanya. Pastikan kalau kita lagi kebaktian bukan pesta parfum. Semua pakai parfum yang murahan, nyong-nyong segala. Esther pakai parfum yang satu-satunya eksklusif. Yang tidak dijual di pasaran karena itu dia direndam dengan mur 1 tahun. Direndam dengan zat-zat yang lain 1 tahun. Dia itu lulur itu 1 tahun. Untuk ketemu sama raja cuma 1 malam doang. Dia ketemu sama Raja Ahasiwerus cuma 1 malam. Just one night with the king. Dia rendam 1 tahun. Berapa lama kau rendam sebelum ibadah? Apa kita cuma datang, kebaktian lagi? Jangan-jangan jadi rutinitas. Hati-hati. 1 tahun dia rendam. Dengan zat-zat yang rahasia. Tidak sembarang shopping di luar sana mana yang murah gua pakai. No. Ketika kita datang ibadah, ini bukan pesta mencium parfum, lihat acaranya segalanya. No. Anda persiapkan diri untuk ketemu 1 malam, 1 siang dengan Tuhan. Just at 1 o'clock. Ketemu once dengan Tuhan. Meskipun Tuhan Maha Hadir ada di kamarmu di mana-mana, tapi kebaktian itu punya fungsi yang khusus. Di mana kau bertemu dengan tatanya bersama dengan yang lainnya, kau pakai parfum dalammu. Kau persiapkan diri untuk berjumpa dengan Dia. Percaya satu perjumpaanku nanti akan mengubah seluruh keluargaku. Mengubah nasib banyak orang dan bahkan akan mengubah kehidupanku selama-lamanya. Itu yang namanya haus. Setiap kali Maria Magdalena datang ke kubur, dia nggak tahu kapan di dalam hatinya tersimpan sebuah iman misterius. Dia akan berjumpa dengan Dia lagi. Luar biasa. Kalau kita kan nggak perlu misterius, kita tahu 2-3 orang berkumpul, Dia ada di sana. Jadi kita pasti berjumpa Kristus setiap kali datang. Kok sudah tahu kok malah meremehkan. Malah tahu kok malah justru jadi gampang. Jangan-jangan Yesus mulai jadi lebih murah harganya. Tidak heran, kasih karunia juga semakin tidak ada. Kasih karunia itu bukan murahan, dia nggak bisa dibeli, bukan berarti murahan. Justru semakin mahal kita memperlakukan kasih karunia. Semakin free dan bebas biaya kita terima kasih karunia itu dalam hidup kita. Semakin menakjubkan. Saya ajak kita untuk mengerti cara berhadapan dengan Tuhan di dalam sebuah ibadah contohnya. Belajar dari Maria Magdalena, dia haus dan lapar.
Satu perjumpaan dipersiapkan 1 tahun. Kita datang ibadah, berdandan sudah lumrah. Yang cewek pasti lebih lama. 2 jam mungkin ngeblur rambutnya. Semuanya. It's okay. Persiapkan 7 hari sebelum kau ketemu di sini. Hari ini harus engkau mempersiapkan untuk minggu depan. Persiapanmu cuma 7 hari dibanding dengan Esther 365 hari. Cuma 1 malam. Persiapan sungguh-sungguh. Sebab saya tahu akan ada orang pulang membawa jerami. Sebagian kecil membawa gandum. Yang membawa gandum itulah namanya Maria Magdalena. Yang lainnya cuma pulang tapau beberapa makanan penghidang penutup. Tetapi Maria Magdalena akan pulang mendapat mandat dari Tuhan. Beritakan ini dan itu. Tuhan akan memberi kepercayaan lebih kepadanya. Amin. Bisa nangkep ini? Hati yang haus dan lapar itu gimana? Kita praktekkan dulu di ibadah ini. Kalau kita sukses di sini, kita sukses di sana. Kita lihat berikutnya. Sampai mana tadi? Jadi hatinya haus dan lapar ya. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kalau saya jadi Maria ya. Kalau bicara soal iman yang rata-rata. Jangan jadi iman yang rata-rata. Musuh kita terbesar adalah averageness atau kerata-rataan. Kalau saya jadi dia, menurut iman rata-rata orang, harusnya responnya bukan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Harusnya saya senang sekali kalau diajak ngomong sama malaikat. Kalau saya jadi Maria, kemungkinan saya berkata, malaikat ngomong sama aku, foto dulu dong. Kaget saya kalau ada malaikat. Ya, foto sama aku dulu dong. Atau minta tanda tangannya dong. Lihat ya. Maria itu fokus sekali. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria itu begitu haus. Sampai mati pun, he's hopelessly devoted to Christ. Sampai mati pun, Yesus mati pun, dan dia nggak tahu Yesus akan hidup kembali, akan bangkit. Dia tetap dedikasi mati sama Tuhan. Luar biasa. Dan dia ngomong gini, Tuhanku nggak tahu diambil orang. Aku nggak tahu di mana ia diletakkan. Maria mencari mayat. Kita mencari pribadi yang hidup. Kok bisa dia lebih haus? Saya masih banyak belajar. Saya anggap salah satu mentor saya di Alkitab adalah Maria. Saya mau punya hati seperti dia. Aku ini loh, tahu Yesus itu pribadi yang hidup bukan mayat. Kok enggak bisa segairah dia yang cari mayatnya Yesus saja? Kok bisa ya? Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi Maria nggak tahu itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maka Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saya minta satu orang yang tampangnya seperti penunggu taman maju ke depan. Ini ada komplimen loh, ini adalah pujian loh, karena penunggu taman di sini yang dikira oleh Maria ternyata adalah Tuhan Yesus, betul? Betul ya? Ya. Ya, satu orang yang mau volunteer, yang merasa seperti seorang penunggu taman. Ayo. Atau gini, siapa yang merasa seperti Tuhan Yesus maju ke depan? Ayo dong. Kamu aja. Kamu lagi pakai celana pendek gitu asik. Sini. Iya, kasih tepuk tangan untuk penunggu taman kita hari ini. Oke ya. Saya pura-pura jadi Maria ya. Ya. Maria berkumis ya. Oke ya. Kamu di sini ya. Kira-kira gini skenarionya terjadi. Maria kan mendengar suara dari belakang. "Ibu, mengapa kau menangis? Siapa yang kau cari?" Pertama-tama dia ditanya malaikat kan. Lalu setelah itu dia ditanya oleh seseorang di belakangnya. Jadi Maria lagi ngomong sama malaikat nih. Di belakangnya ada orang tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Terus Maria dengar suara di belakangnya. Maria akhirnya menoleh ke belakang. Dikatakan di ayat 14. Dan dia melihat Yesus berdiri di situ, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah Yesus. Dikiranya dia penunggu taman. Lalu Yesus tanya sama dia lagi, sekali lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?"
Lalu dia langsung klik di sini. Ini penunggu taman. Ini yang bertanggung jawab atas kuburan. Ya, langsung dia bertanya sama dia, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Secara kata-kata betul, tapi tonasi salah. Kira-kira gini bunyinya. Ketika dia diberitahu, ibu kenapa engkau menangis? Dia lihat ke belakang, ditanya sekali lagi, ibu kenapa engkau menangis? Matanya berubah, Maria matanya jadi garang. Jadi ini skenario yang salah gini. Dia noleh, Tuhan kalau Tuhan tahu di mana Yesus diambil, beritahu aku ya. Itu namanya orang yang gak haus. Itu orang yang gak berapi-api. Tapi lihat ya. Si Maria ini hatinya berapi-api. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia kira penunggu taman. Matanya langsung nyala. Ini yang tahu di mana Yesus diletakkan. Menolehlah dia dengan garang. Dan dia nggak tahu tuh Tuhan Yesus. Dia datengin dengan gagah perkasa. Tuhan, jikalau engkau mengambil Tuhanku, beritahu aku di mana engkau meletakkannya. Astaga. Ngerti ya? Saya buktikan ternyata begitu karena Yesus langsung berkata apa? Tunggu di sini ya. Ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria, lihat di sana. Tanda seru nggak? Tanda seru nggak? Dia itu nggak cuman, sekarang gantian, saya yang jadi Tuhan Yesus. Lihat ya. Tuhan Yesus nggak gini, nggak apa-apa. Kapan lagi nekak kau Philip? Tolong dia jangan dihukum mati ya nanti ya. Maria huruf seru nggak? Tanda seru nggak? Dia nggak bilang Maria, itu nggak tanda seru. Atau gini, kalau gini tanda apa? Maria? Itu tanda tanya. Maria gitu, itu tanda seru. Lihat lagi. Maria, itu tanda seru. Atau gini, Maria, ngapain lu? Gitu ya. Tunggu, saya tunjukin. Kamu tetap di sini. Kasihan, udah lungset semua. Udah molor. Apa, nanti Konggo gantiin. Sampai mana tadi? Mana nih hilang? Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Tapi dia nggak langsung lepas. Dia berkata, Rabuni. Tapi masih dipegang. Karena otaknya lebih cepat dari tangannya. Otaknya freeze. Langsung membeku ketika dia berkata, Maria. Terus dia tahu, Rabuni. Tapi tangannya belum dikasih perintah sama otaknya, lepaskan. Karena itu Yesus berkata berikutnya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini yang Yesus lakukan. Sekarang saya jadi Yesusnya. Yang keras, ya. Maria, dia langsung berkata, Rabuni. Terus Yesus berkata apa? Janganlah memegang aku. Let me go. Let your hands off of me. Take your hands off of me. Berarti Maria lagi pegangin Tuhan Yesus kayak begini. Ya, kayak gini. Maria, Fangso, lepaskan tanganmu. Jangan pegang aku kayak begitu. Gak bisa nafas tahu. Aku belum pergi kepada Bapa. Aku gak mau koyak. Ngerti maksudnya? Tuhan Yesus belum ketemu Bapa untuk menghadapnya. Untuk kita. Sudah koyak semua kena Maria. Ada ayatnya berkata Yohanes Pembaptis. Yesus berkata seperti ini. Sejak zaman Yohanes Pembaptis. Hanya yang berapi-api yang menguasai kerajaan surga. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Only the violent will conquer the kingdom. Karena itu Yesus berkata, mulai saat ini, siapa yang suam kuku, kumuntahkan karena melihat teladan Maria. Mau tahu enggak?
Saya mau kasih tahu kalian satu poin apa? Hatinya Maria itu berapi-api. Kalian tidak bisa datang kepada Tuhan dengan suam-suam kuku. Biasa-biasa anggap murah dan remeh saja. Kita mau memuji, memujilah dengan segenap hati. Kita mau menyembah, menyembahlah dengan hancur hati. Kita mau menginjil dengan bulat hati. Kita mau hidup kudus dengan satu hati. Separuh itu penghinaan. Sejak zaman Maria, masuklah ke kisah para rasul. Mau tahu apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Dia mati, dia rebah meninggal dunia, copot nyawa. Karena apa? Karena dia bohong, karena dia ambil uang Tuhan. Bukan. Meskipun berhubungan dengan persembahan, bukan juga karena properti. Ceritanya kan begini. Ananias dan Safira secara terpisah membohongi Roh Kudus katanya. Mereka datang membawa hasil penjualan tanah mereka, katakan 200 juta. Tapi dia bawa cuma 100 juta. Padahal itu lagi kebaktian persembahan sulung, artinya semua. Kalau gak mau kasih semua, sama sekali gak usah datang di acara itu. Tidak ada paksaan kok, kata Petrus. Tapi Ananias datang dan kasih 100 juta. Petrus tahu dia berbohong. Dia tanya, apakah ini semua hasil penjualanmu? Ingat loh ya, kalau ini adalah amplop perpuluhan, masukkan perpuluhan, jangan masukkan diakonia. Kalau diakonia, jangan masukkan perpuluhan, namanya konyol. Ini persembahan sulung, tanya sekali lagi, konfirmasi lagi, betul nggak ini semua hasil penjualanmu? Iya 100 juta, bohong. Mati. Apakah Tuhan juaji? Dikasih cepet ya aku nggak mau. Bukan. Ada sebuah hukum rohani yang sudah ditulis di sorga sejak Maria. Ketika masuk ke gereja mula-mula, tetap berdiri di sana. Karena itu apa yang dia perbuat, dikenang selamanya. Karena ada di dalam firman Allah. Bukan soal properti dan soal money. Sejak hari itu, memberi Tuhan sesuatu yang setengah-setengah adalah sesuatu yang keji di mata Tuhan. Bukan soal uang. Kita memberi separuh hati. Memuji separuh hati. Berdoa separuh hati. Petrus bahkan berani menyebutnya seperti ini. Hai kamu, Ananias atau Safira, secara terpisah diberikan kata-kata teguran yang sama. Betapa kamu berani menipu Roh Kudus. Dan bagaimana setan, dia pakai kata setan, menguasai hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya, how can you be so satanic you give God anything that's only half of something. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang satanis dengan menjadi separuh hati kayak gitu, memberi Tuhan setengah-setengah. Saya nggak ngomong begini supaya kalian memberikan seluruh hasil income kalian kalau kalian sudah bekerja. Lalu besok ke sana sini ketuk pintu berhutang, minta utang. Enggak. Tapi jangan pernah kasih Tuhan sesuatu setengah hati. Menurut Petrus, yang sudah standarnya tinggi. Di dalam kerajaan sorga standarnya harus demikian. Menurut Petrus dan para rasul yang sudah dipengaruhi oleh Maria yang akhirnya memberitakan apa yang terjadi di kuburan itu. Mereka membuat suatu kesimpulan. Bahwa kalau ikut Tuhan gak boleh separuh-separuh. Melayani Tuhan gak boleh setengah-setengah. Memberi apapun dengan Tuhan tidak boleh separuh hati. Dan mereka menganggap separuh hati sama dengan menjadi seorang pengikut setan. It's satanic to be half-hearted with God. It's satanic. Makanya Tuhan berkata begini, lebih baik sungguhan jadi seorang satanis. Lebih baik kalau mau dingin, dingin sisan. Jangan gak dingin, gak panas. Yang kayak gitu kumuntahkan. Lebih baik dingin sekalian daripada separuh-separuh. Sebuah ibadah yang suam-suam kuku patut ditutup. Mendingan tempat ini saya rentalkan ke gereja setan. Jam 1 siang. Jauh lebih kurang berdosa daripada anak-anak Tuhan. Kita-kita yang bisa pura-pura tapi separuh hati. Ouch, sakit, menusuk. Bukan karena saya tidak cinta sama kalian. Saya waktu khotbah seperti ini, Morgan barengin saya pergi ke Singapura. Dia ingatkan saya, kok tidak pernah khotbah seperti ini sama Nana Auge. Sama kita-kita maksudnya. Sama mereka. Saya berkata, karena saya terlalu cinta sama kalian, saya tidak pernah ngomong terlalu keras. Setelah itu Roh Kudus tegur saya, justru kalau kamu cinta, kamu tegur dengan keras. Jangan-jangan yang kamu teguri semuanya
jadi orang kecintaanku. Yang kamu tidak teguri karena kamu cinta, akhirnya aku muntahkan. Saya kaget, saya kesini enggak, sudah. Saya datang ke sini siap-siap untuk mencintaimu dengan cara yang lebih tinggi, dengan cara yang lebih baik. Saya ingin ingatkan kalian, kalau kita separuh-separuh, kita tutup ibadah jam 1 ini. Saya undang, seperti di luar kita lihat lambang di mobil, ada Army of God kan? Mobil saya pun punya lambang itu Army of God. Kalian pernah lihat gak? Pernah kebetulan jalan di jalanan, ada lihat gak? Hummer atau mobil yang lain, ada 1-2 mobil tulisannya Army of Satan. Mungkin ada yang pernah lihat di jalanan. Army of Satan. Itu ikut-ikut Army of God, tetapi untuk mencela Army of God. Saya tak kontak aja. Saya cari nomor polisinya, saya cari di polisi nomor orang yang tak kontak, pakai jam 1 siang ini. Untuk kamu dan pengikutmu. Karena lebih berarti, lebih kurang berdosa daripada dipakai dengan anak-anak Tuhan. Yang lebih peduli dengan make up-nya gimana. Dengan pacarnya itu gimana. Kau mau bicara soal pacar? Saya punya pacar dari sini. Kami pacaran sudah punya 3 anak, tapi bukan lahir di dalam pacaran kami, dalam pernikahan kami. Saya tetap berapi-api, karena api saya bukan api yud, api saya api Roh Kudus. Saya melompat lebih tinggi, saya berlutut lebih rendah dari kalian semua. Jadi saya tidak mengharapkan sesuatu yang setengah dari kalian. Saya rasul, seperti Rasul Petrus berkata, hai Ananias, hai Safira. Hari ini Augir semua yang wanita saya namakan Safira. Yang cowok semua saya kasih nama Ananias. Saya beritahu sama kalian, how can you be so satanic? Bagaimana kalian bisa menjadi begitu satanis? Siapa yang ngajari kalian untuk separuh-separuh dengan Tuhan? Maria itu grab Jesus. Anak ini pasti jantungan nanti. Grab Jesus like this. Dan Yesus berkata, Fangso, lepaskan tangan. Tuhan itu hampir koyak kena Maria sebelum datang ke Bapa. Tapi apakah Tuhan marah? No. Apakah Tuhan mau ngamuk? Enggak. Cepat turun. Thank you. Sebelum kamu hancur belur di sini. Kasih tepuk tangan untuk dia. Thank you ya. Oh, saya kasihan tak gini. Boleh hak sebentar. Oh, bless you. Kalian semua tuh saya cinta sangat amat sangat banget. Malah saya takutnya kalian jadi manja. Saya khotbah di seluruh dunia. Kalau kalian ikut saya, shock copot jantung kalian. Keras setengah mati. Saya khotbah di Amerika itu orang-orang di tengah-tengah konferensi saya berdiri pergi semua. Gak tahan tutup telinga gini loh. Perginya. Sama kalian saya kasihkan Nina Bubuk selalu. It's good, but it's not always good. Saya tidak mau anak saya juga karena adalah anaknya Ko Philip Mantova. Mereka jadi orang manja. Mereka harus mulai semuanya dengan jejak-jejak yang sama. Hari ini saya mau beritahu sama kalian. You have to change. Saya bicara sesuatu yang dalam yang gak kelihatan di permukaan program AOG semuanya. No. Your dependence, ketergantunganmu harus kepada Kristus. Bukan kepada acara dan ini dan itu. Kau harus bergerak, tidak manja. Saya mulai pelayanan di Mawar Sharon, mau tahu caranya gimana. Tidak ada orang tahu siapa Philip Mantova. Saya datang ke sini. Setiap minggu saya bawa 5 orang non-Kristen dibaptis di bawah Tante Giok yang tampan nih. Gak ada orang tahu saya bukan ketua CG, bukan ketua apa-apa. Saya datang nginjil sendiri, saya bawa ke Mawar Sharon. Begitulah saya kontribusi dalam pelayanan Mawar Sharon. Tidak diberi kesempatan CG, doa makan pun tidak. Saya bawa semuanya. Saya gak tunggu minggu depan ada pengkhotbah siapa. Pengkhotbah Pak Hengkiso, Pak Andreas Nawawi, Pak siapapun. I don't care, Pak Leonardo. Mereka semua berkat. Tapi saya datang tidak tergantung siapa yang duduk di kain kafan bagian kepala, siapa di bagian kaki. Saya tidak peduli siapa yang pimpin pujian. Redo, waktu itu Redo belum pimpin pujian di umum. Siapa kek, Daniel, saya tidak peduli. Saya datang bawa jiwa. Bukan karena ada AOG, bukan karena siapa. Karena hatiku berapi-api. Aku koyakkan surga turun. Saya koyakkan. Saya kira Tuhan akan marah kan kalau dipegang di lehernya begini. Tapi Yesus sendiri yang berkata, mulai sejak Yohanes Pembaptis, hanya orang yang violent in faith, orang yang radikal imannya yang akan menguasai kerajaan ini. Luar biasa. Apakah Tuhan marah? Kita lihat berikutnya. Lihat ayat 17 lagi, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Lihat ya, saya kira dia marah. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang
katakan pada mereka. Malah dapat PR dan tugas mulia. Tuhan gak marah, malah Tuhan bangga. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Jadi ternyata heaven number one setelah Yesus naik ke sorga. Ternyata ketua kelasnya bukan yang namanya Rasul Petrus. Maria Magdalena. Women have been overtaken maksudnya. By women. Ternyata the most violent faith di zaman itu. Yang paling keras radikal imannya. Seorang cewek. Tuhan tidak perhatikan gendernya. Tapi hatinya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sudah waktunya kita radikal. Sudah waktunya. Saya melihat anak-anak muda. Oh, belum saya ceritain ya. Yang sama saya pergi ke Singapura, saya sebut tadi, sama Morgan barengin saya. Saya itu cuma asal ngomong nih. Kalian jangan tiru-tiru begini ya. Saya nggak perlu sampai se-ekstrim begitu. Tapi saya ngomong. Ya, malam ini setelah selesai ibadah saya berkata, besok ada kebaktian satu lagi. Saya hanya doa, kalau malam ini saya tidur, saya lihat kalian di mimpi. Seperti Elisa kejar Elia. Bukan berarti saya minta dikejar karena saya cuma manusia. Tapi bagaimana cara kalian menangkap message saya, menentukan bagaimana kalian terhadap yang gak kelihatan, yaitu yang mengutus saya. Lalu saya beritahu sama mereka, anak-anak muda, usia mahasiswa, Singapura loh ya. Di Singapura juga sama ketat, susah sekali. Orang-orang di sana nggak kalah sibuk dengan kita anak-anak muda di Indonesia. Saya beritahu, besok saya hanya doa, kalau waktu saya tidur saya kelihatan kalian kejar saya dan berkata, aku minta didoakan, minta diurapi, aku minta kebangunan rohani yang terjadi di Indonesia itu diberikan pada kami. Mau tahu apa yang terjadi nggak? Saya nggak nyangka mereka betul-betul secara harafiah melakukan apa yang saya tantangkan. Saya pulang, saya makan, terus saya diberitahu, waktu makan saya malam sekali. Saya diberitahu sama pihak gereja, mereka anak-anak mudanya nggak pulang semua di ruang ibadah. Jadi hari itu penjaga penunggu tamannya, penunggu gereja nunggu sampai subuh. Anak-anak mudanya saya ditunjukin di cellphone gambar mereka. Mereka berdoa minta revival bagi generasi orang-orang muda Singapura sampai jam 4 pagi. Keesokan malamnya setelah acara selesai saya pulang. Saya makan besok pagi langsung ke Changi Airport untuk pergi pulang ke Surabaya. Mereka juga tidak pulang sampai subuh. Mereka berdoa. Dan mereka doanya gini. Jangan cuman, makanya saya juga mikir-mikir terima undangan mereka lagi. Saya sendiri jadi ketakutan. Karena saya sayang kalian. Doa mereka bukan beri kami kebangunan rohani seperti mereka. Tapi doa mereka begini. Kalau mereka kurang menghargai, ingat kami yang di Singapura. Pindahkan kaki Dian dari sana ke sini. Mati lu. Mereka minta urapanmu dipindah ke sana. Jangan kaget nanti AOG yang besar di Singapura dan itu bukan Mawar Sharon. Itu di Singapura. Kelompok mahasiswa yang paling terbakar nanti akan ada di negeri singa, bukan Garuda. Be careful. People are praying for your gift. Praying for your gift. Makanya saya mikir-mikir lagi. Maukah saya kembali ke sana? Karena bahaya sekali. Saya bisa menjadi window atau jendela. Mereka lompat masuk dan mengambil sesuatu darimu. Bisa nggak itu terjadi? Kalau nggak percaya, baca kitab Injil. Tuhan berkata apa? Kepada yang nggak punya. Yang punya sedikit itu, pindahkan. Berapa talenta ada dia? Pindahkan yang punya 5 talenta. Ada terjadi transference atau perpindahan gift. Itu terjadi dalam lalu lintas surga. Di dalam nama kehausan bisa terjadi. Dan dalam nama api bisa terjadi. Kalau kalian tidak baca Alkitab, saya rela baca Alkitabmu tiap hari. Di sini ada orang-orang juga yang berkata, aku nggak mau dibaptis, nanti aja, nanti gini. Aduh, kalau saya jadi kalian ya, kalau diperbolehkan baptis, saya mau masuk kolam baptisan. Iya, Ko Philip ini mau masuk kolam baptisan di bawah nanti. Untuk setiap orang yang hari ini masih jual mahal sama Tuhan. Masih tanya orang segala. Imanmu dengan Tuhan, begitu rapuh kah kalau kau tahu juru selamat? Tidakkah kau percaya bahwa Tuhan yang menciptakan semua orang bisa melindungimu? Tidakkah kau percaya? Tuhan bisa buat mati orang-orang yang menghalangimu. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu karena Tuhan masih mau menyelamatkan mereka. Melaluimu malah, melalui ketaatan. Kalau kamu tidak mau dibaptis, siapapun tidak mau dibaptis. Saya mau dibaptis
Kalau boleh 2 kali, 3 kali, 700 kali pun tak jalanin. Saya mau dibaptis di bawah pada waktu saya dibaptis tahun 92. Setelah keluar dari kolam, bukan di kolam renang, saya dibaptis di danau yang dingin di Kanada. Waktu saya keluar itu tubuh saya hangat. Seperti di lingkup hadirat Allah. Saya ngomong sesuatu sama teman saya. Dia berkata, "Hus," karena saya berkata, "Boleh nggak ya aku sekali lagi?" Saking sukacitanya itu dibaptis dulu, ingin berkali-kali. Tapi teman saya berkata, "Baptis cuma sekali cukup." Karena itu langkah taat, simbol iman kita sudah selesai. Sekarang tinggal jalani hidup tiap hari yang begitu menggairahkan dengan Tuhan. Oke. Kalau diperbolehkan, saya mau masuk ke air untuk kalian. Kalau kalian enggak mau, saya enggak keberatan punya 2-3 Yesus, 4, 5, 700 Yesus, meskipun Yesus cuma 1. Lu enggak mau Yesus, kasih gua. Saya enggak keberatan punya lebih banyak Yesus kok. Tapi secara teologi salah, Yesus cuma 1. Saya nggak keberatan. Besok anak saya kalau disia-siakan sama orang, saya nggak keberatan kok. Kamu nggak suka anakku, kembalikan ke rumah papa mamanya. Saya nggak keberatan cintai ketiga anak saya. Saya nggak keberatan cintai Yesus untuk kalian. Kalau kalian nggak mencintai dia. Saya nggak keberatan untuk taat. Pada waktu kita syuting before 30, penginjilan. Aduh, kalau di antara kita ada yang malas nginjil, karena alasan apa? Nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu, kita juga nggak ada waktu. Anakku 3, pekerjaanku banyak, urusannya segudang. Tapi kita pergi khusus ke Malaysia, ke Singapura, di Bali, di Surabaya, di kota mana. Shooting before 30 agar Injil diberitakan. Meskipun ketika itu terjadi di media, saya juga diserangi macam-macam. Dan waktu kita syuting itu pengalaman-pengalaman unik. Kalau kalian yang takut memberitakan Injil karena nanti takut dicemoohkan orang, dipandang sebelah mata, disebut nama, dibilang fanatik, mulai dapat panggilan, mulai dapat julukan pendeta, mulai dihindari orang, dijauhi teman, lalu yang kita sukai orangnya akhirnya tahu kita begini, kita sungguh-sungguh, dia gak selevel dengan kita, dia akhirnya menolak cinta kita. Aduh, kalau mau bicara tentang dipermalukan segalanya, itu sudah urusannya waktu syuting before 30 setiap kali. Saya syuting di Malaysia, sudah ngomongnya enak. Shalom pemirsa, sudah mau habis bukan satu episode, tapi satu bagian episode sebelum langsung diselingi dengan video biasanya, dengan laporan, dengan kesaksian kesembuhan atau apa. Waktu saya sudah mau selesai, tiba-tiba orang Malaysia sengaja, saya yakin mereka bukan orang Kristen, sengaja jalan di depan kamera. Dekat, ulang lagi dari awal. Sengaja. Ada yang di belakang langsung tahu, oh didengerin dulu, dikiranya ini selebriti dari mana. Ah ternyata Injil. Dia lihat Alkitab di tangan saya, dari ramah mukanya berubah jadi muram wajahnya. Lalu dia kembali bawa temannya, kita lagi syuting, sudah bagus, sudah mau selesai. Ya, susah-susah tadinya itu kita mau syuting, cuaca berubah, lampu berubah, harus diganti lagi supaya nggak belang mukanya. Lalu setelah semua sudah bagus, semua situasi sudah oke, good, mulai. Ada orang yang datang. Bukannya kita nggak berdoa loh ya penganiayaan datang. Penganiayaan bukan fisik, tetapi gojlokan yang nggak selesai. Lalu di belakang mereka berkata, wow! Nah, saya ngomong, pemirsa, dan firman Tuhan berkata, wow! Nah enak itu, nanti masuk Global TV. Sengaja. Lalu habis itu kita diusir. Ini dilihatin orang. Ada yang, sehari-hari. Diejek sana sini waktu kita syuting. Tapi kita sukacita. Kami sukacita. Apa saya tak pergi ke kampusmu? Suruh mereka semua ambil batu lempari saya. Kalau itu bisa membuat kalian akan tergerak untuk bawa teman-teman kampusmu ke gereja, tak lakukan. Tapi setelah saya dilempari batu, saya mati. Kalian loh ya yang khotbah di FKL. Kalau ada yang nggak sembuh, awas. Setelah itu, kalian loh ya yang masuk ke Korea Utara. Kalian loh ya harus menggarap Myanmar. Harus berbahasa Inggris fasih bicara dalam khotbah. Kalau sampai tidak bisa, awas. Kalian akan berdosa sama orang yang mati dirajam. Saya rela kok ambil bagian rasa malu karena Injil yang selama ini kau hindari. Tak ambil tak taruh di pundakku tak dengan timku. Saya mau. Sebab itu sudah makanan sehari-hari lewat before 30 saja. Belum lagi yang lain-lain. Jangan jaim lagi.
Do the works of an evangelist. Lakukan. Lakukan dengan bulat hati agar Injil diberitakan. Kita tidak boleh puas sampai balkon ini hampir semua terisi. Kita harus melihat satu generasi masuk kerajaan sorga. Lewat siapa? Lewat you and me. Amin. Yang percaya Tuhan mau memakai dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan. Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Oh Lord. Nggak nyangka hari ini, di hari Minggu ini banyak orang berkata di Twitter mungkin, Philip Mantova akan berkhotbah di @AOG. Nggak sangka hari ini malah ditampar ya. Tapi inilah tamparan kasih. I love you very much. I don't know, setelah saya berkata seperti ini, I don't know whether you still love me, but I don't care. Saya lakukan apa yang saya lakukan ini. I have loved you. Saya minta sama kalian untuk hari ini soal mengikut Tuhan, kekudusan. Bulat hati yuk. Penginjilan. Ayo. Kita mati hati untuk nginjili. Mati hati untuk nginjili. Saya khotbah waktu di depan kamera, 2 kamera di sana sini. Itu orang kerumuni saya. Ngeliatin. Sampai dengan wajah yang mencemooh. Satu-satu mencemooh. Sambil saya harus tidak membawa emosi itu ke kamera. Untuk bisa dilihat oleh Nusantara. Shalom pemirsa, bagaimana harimu hari ini? Saya tahu Tuhan pasti sangat mempunyai berkat yang luar biasa buat kalian. Jangan kemana-mana sebelum 30 menit berakhir acara ini. Kalian semua pasti akan sembuh. Sana ketawa. Saya tidak boleh bawa emosi itu. Saya bahkan tidak boleh menoleh begini karena di kamera kelihatan. Dan sebelum 30 menit berakhir, setiap dosamu pasti akan diampuni. Sana langsung. Setiap penyakitmu bukan cuma sembuh, setiap bebanmu pasti akan diangkat. Saya tahu Yesus mengasihimu, ini adalah hari yang berbahagia, bersukacitalah dalam Tuhan. Tapi saya dilempari panah. Dari semua orang puluhan ratusan yang mengelilingi saya. Kalian kan tidak tahu, kelihatannya di kamera cuma saya muncul. Saya ngerti apa artinya dipermalukan karena Injil. Dan itu sudah reguler. Every week. Tiap minggu. Kalian malu? Naik ke kursi di kampusmu dan berkata, bertobatlah, terimalah Yesus. Tapi jangan lakukan itu bukan strategi yang terbaik. Lakukan dengan cara yang lebih positif. Lebih tidak menegangkan. Tapi justru lebih banyak menghasilkan. Do something. Itu kursi kosong itu. Itu kursi kosong, saya nggak bisa. Nggak tahu ya, bagaimana teologi kalian. Saya nggak pernah bisa berkawan dengan kursi kosong, sorry. Apakah aku yang Alkitabiah atau kalian yang lebih Alkitabiah? Pilih sendiri, tentukan sendiri. Alkitab berkata, rumahku harus penuh. Saya tidak pernah membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak Alkitabiah. Kalau ada kursi kosong, itu urusan saya. Makanya itu waktu saya di Mawar Sharon pertama kali. Saya nggak tunggu pendeta dan acara, altar call segala. Saya bawa mereka langsung ke Tante Giok. Bahkan kalian nggak tahu Tante Giok siapa. Saya bawa 5 orang untuk memenuhi kursi Mawar Sharon yang sebelumnya saya pun notabene bukan pendetanya dan bukan siapa-siapa. Siapa bilang yang harus terbeban yang melompat di sini cuman pendetanya. Kalau saya melihat sebuah kebaktian yang lompat cuman di depan, itu mempermalukan. Kalau yang cuman di depan cuman gembala-gembalanya, disitulah kegagalan regenerasi. Saya di barisan belakang, rampas si tawanan sebelum ada trip to hell. 5/5/5, 300 dalam waktu sekejap. Jemaat Mawar Sharon. Tuhan bawa dari tongkat gada di tangan saya. Waktu saya bukan siapa-siapa. Itu Aogir. Aogir bukan nama. Lahir dari DNA. Dari DNA. Waktu saya muncul kata Aogir, itu bukan program. Itu hati. Heart. You got this heart or not? Then you're not worthy to be called an AOGer. If you don't have this heart, you are not an army. Kalian tidak layak dipanggil sebagai seorang army. Amin. Amin. Pergilah untuk dipermalukan dengan Kristus. Jangan dipermalukan karena kalian tidak sukses secara akademis, tidak naik kelas. Itu malu beneran. Pergilah untuk dipermalukan karena Injil di kampusmu.
mulailah berdiri lebih tinggi dari yang lainnya. Panggil mereka semua generasimu untuk kembali. Panggil mereka. Tabur, tabur, tabur. Jangan tidur, tidur, tidur. Amin. Aduh, dadaku sakit. Tapi saya berdoa supaya dadamu lega. Haleluya. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh rata. Oh rata. Udah gak peduli kepala di kain kafan. Gak peduli kaki. Udah gak peduli WL. Udah jangan peduli saya. It's between you and the Lord. Dan Tuhan kerjakan sesuatu yang dalam. Oh tidak nada. Ori dapat kaya para takara. Ini nama tak ketutunan tahanan raya sakatarara tatara patakara tatara patanya tu. Hina nama tak karena tutup datang dengan hati yang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur. Hina mata kabar. Hina mata kata nono mata karana mata kaya syakarana mata karana mata karana mata kaya nana mata kaya syakarana mata kabara mata kabara mata karana mata kabaya syakarana. Nana mata kabara mata kabara. Nana mata kabara bara. Ora mata kabara mata kabara maya mata kabara. Nara mata kabara maya na bara mata kabara mata kaya syada na bara. Inana mata kamara mata kamaya syada na mata kabara maya na mata kabara. Inana mata kabara mata kamara mata karala mata karala mata karala mata karala mata karala maya syada na mata kabara mata kabara. Oh ramada mora mata karala. Mari kita semua bergandengan tangan. Ini bukan FKA. Jadi yang satu baris gak usah bergandeng dengan yang depannya, gak apa-apa. Kita cuma membuat suatu pernyataan iman bahwa kita Augers mau recommit.
mengambil komitmen ulang bersama Roh Kudus untuk membangun visi Tuhan Yesus di atas muka bumi. Lewat hidup kita dan lewat ibadah kita. Lewat CG kita. Holy Spirit come. Dan kami berdoa ketika kami menyembah, datanglah lawatlah setiap orang. Utirada mata kami. Utirada mata kami. Urama kamar. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I learn to love you more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Datanglah dengan hati yang haus dan berapi-api seperti Maria Magdalena. Your anointing, come in your power. Say to him, I love you, I love you. Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I love to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love
lain, Roh Kudus telah hadir memperbaharui kita. Dan kehausan kita tidak akan pernah terpenuhi sebelum jiwa-jiwa ditemukan. Mereka yang terhilang diselamatkan. Saya minta kalian sekarang melihat ke kanan kiri. Tanya sama orang-orang itu, kamu sudah dibaptis, kamu sudah terima Yesus atau belum? Kita jadikan sebuah kegerakan yang tidak pernah mati. Bahwa kehausan kita tidak pernah terpenuhi dan terlegakan sebelum kita melihat anak terhilang pulang ke rumah. Bahwa mereka yang belum dibaptis, yang belum terima Tuhan, yang mau hari ini membuat keputusan, maju ke depan, barengi mereka sekalipun kalian tidak kenal dia. Barengi mereka ke depan, dorong dia, beri semangat, berikan tepuk tangan untuk setiap orang yang sekarang maju ke depan. Berikan tepuk tangan, maju, 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 maju. Mari kita doakan setiap orang yang hari ini mau membuat keputusan untuk mengikut Yesus dengan bulan hati. Na la la la, na la la la, na la la la. Kita berikan, kita tepuk tangan seperti ini. Kita beri semangat pada mereka. Da 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 da. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Getting closer to you. I feel your power bring you to this place. Nothing compares to this place where I can see you. I worship you, Jesus. I'm reaching for your heart. Counselor, langsung peluk mereka. Doakan mereka. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Doakan mereka. Langsung semua. To this place where I can. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and sekali lagi, I'm reaching for your heart. Doain mereka, konselor, tumpang tangan. Doakan mereka, Tuhan sayang mereka, Tuhan cari mereka, Tuhan mau memberkati mereka. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita ulurkan tangan kita ke depan. Kita berkati mereka yang ada di depan. Yang di depan bisa tetap berada di depan untuk didoakan. Roh Kudus bekerja. Dia sedang bekerja di tempat ini. Oh, tidak ada di dodora ya siain ayat aduh shenanani dapat akia. Nina namo tokan ada kaya Yesus. Ore nama-nama. Kita tetap berdoa sebentar. Enggak apa-apa. Kita tetap berdoa. Ore nama takabaya barata kaya shan. Ore harapata ya shananama. Lawatlah Roh Kudus setiap orang. Sakralkan tempat depan menjadi tempat jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan setiap minggu. Tuhan kami tidak mati, Dia tidak di kuburan, Dia ada di gereja, di sini, di hidup kami, dan di mana-mana. Yesus selamatkan orang lewat AOG. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus dari 1.600, 1.800, 2.500, 3.000 pemuda, 4.500 sampai 5.000 pemuda saja. Generasi kami akan diselamatkan lewat tempat ini. Makasih ya Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap orang ya Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap orang yang hari ini membuat keputusan. Hingga mereka 1 kali 24 jam mereka bisa menjadi saksi-saksi Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini. I worship you in spirit and in truth. I worship you.
I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tetap di tempat, jangan beranjak. Saya minta sebelum kita akhiri, yang mau menyambut dari pihak dari panitia untuk menyambut siapa yang baru pertama kali hadir, naik ke atas dulu. Lalu kita tidak akan selesai sebelum kita melompat-lompat bersama dengan Yesus. Amin. 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 Saudara yang sudah dibaptis, yang mau dibaptis juga nanti bisa ikut pelang itu baptisan, dan kita bisa doakan Anda lebih lanjut. Ya, bisa ikut orang-orang di pelang baptisan itu. Silakan Jimmy. Thank you Lord. Saudara-saudara, siapakah hari ini yang tidak rela jikalau kaki Dian itu dipindah dari tempat ini, tetap bangkit berdiri? Hari ini kita berjanji, bukan untuk meyakinkan pemimpin kita semata-mata, tapi kita meyakinkan Tuhan, kita nge-sweat Tuhan hari ini. Kita bilang, Tuhan jangan pernah pindahkan kaki Dianmu dari Army of God. Jangan pernah Tuhan. Dan hari ini, saya wakili, saya ada di tempat ini, bukan janji saya, tapi kita semua hari ini berjanji. Kepada pemimpin kita, Ko Philip dan Ko Onggo. Kita akan dukung pemimpin kita, Ko fokus dengan, jangan pikirkan dengan Surabaya, kita akan tanggung jawab kok. Oktober sampai dengan Oktober nanti. Kita akan penuhi main hall. Jumlah kita, kursi kosongnya, kapasitasnya ada 2.352. Dan jumlah jemaat yang hadir sudah 1.712 orang. Beri kemuliaan buat Tuhan. PR kita, sampai dengan akhir Oktober kita berjanji kepada pemimpin kita. Bukan untuk menyenangkan hati pemimpin kita, bukan, tetapi untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita ini nggak melempem, untuk membuktikan bahwa kita ini masih tetap on fire. Kita akan bawa 640 orang lagi penuhi tempat ini. Yes. Amin. Yang percaya bahwa kebaktian kita bukan kebaktian biasa, kita kebangunan rohani, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mengalami kebangunan rohani dan kita harus selalu hidup di dalam kebangunan rohani. Amin. Dan hari ini bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, yang belum pernah bergabung dengan Connect Group, hari ini kami ingin menyambut Anda. Kami telah menyiapkan acara yang spesial bagi saudara semua. Silakan duduk, dan yang di depan yang mau dibaptis silakan turun ke kanan mengikuti papan baptisan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saudara dimanapun Anda berada. Oke, tim yang pakai baju putih-putih, kami telah menyiapkan semua pelayan Tuhan yang spesial untuk kehadiran saudara. Kami ingin menyambut saudara selayaknya seorang raja. Amin. Kita mempunyai acara yang luar biasa. Kami minta waktu Anda tidak lebih daripada 20 menit. Berikan kami 20 menit, maka kami akan membuat Anda terkesan dengan gereja ini. Amin. Mari, silakan ambil barang saudara, bawaan saudara, segera mengikuti papan volume di pintu utama, lalu menuju ke chapel. Di sana kita telah menyiapkan acara yang khusus buat saudara. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Stes. Jimmy, tidak perlu 20 menit, mereka semua sekarang sudah terkesan dengan gereja kita karena Yesus hadir di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita cuma punya waktu 3 menit terakhir, kita harus keluar dari tempat ini. Saya yang tanggung keterlambatan ini. Cepat-cepat berdiri, kita mau menari-nari. Ini waktunya kita berapi-api. Jadikan tradisi selalu berapi-api dengan Yesus. You are a friend of God, I'm a friend of God. We are friends of God. Let's celebrate. Come on. Yeah. I am a friend of God. I'm a friend of God. Yes. I'm a friend of God. Because He friend. Who am I? Sing with me. Am I that you are mindful of me? That you hear me when I go. Come on. You are thinking of me. It's true. How you love me. Siap-siap copot sepatu kalau perlu. Mari kita semua menari yang punya kaki. Come on, I am a friend of God. I am a friend of God. come on. I am a friend of God. He calls me friend. Yeah. I am a friend of God.
Semua tepuk tangan di atas kepala. Yeah. When I call, yeah. Is it true that you are thinking of me? Yes, it's true. How you love me? It's amazing. Semua lompat. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I'm a friend of God. Drum saja. Tepuk tangan di atas kepala lebih tinggi. I am a friend. Of God. Everybody. I'm a friend of God. I am a friend of God. Sekali lagi. Friend. Drum saja. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Are you ready? Lebih tinggi. Semua masuk. I am a friend of God. Jump. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls you friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Yeah! Come on! Haleluya! Angkat kedua tangannya. Haleluya. I am a friend of God. Tepuk tangan, come on. I am a friend. I'm a friend of God. He calls Terlambat 1 menit lagi, saya rasa nggak apa-apa. Oke, one more. I am a friend of God. Yeah. I'm a friend of God. Shout if you can. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. One more. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls us friend. Yeah. Come on. Apabila hari ini Maria Magdalena tahu di surga, dia pasti bangga juga karena dia tahu kami gak kalah sama seorang wanita 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kalau engkau cari api, apakah ada apimu masih membakar di dunia ini? Jangan jauh-jauh datang ke Surabaya. Di sini di AOG ada apimu. Ada orang yang hatinya haus dan lapar. Kami persembahkan ibadah ini, sebuah perjumpaan dengan Allah dalam tanganmu. Kami persembahkan sebagai kemuliaan bagimu, kami cinta padamu. Apa yang kau berikan pada kami melebihi yang dapat kami berikan kembali kepadamu. Thank you Tuhan, kau baik. Kami minta supaya hari ini kami memperbarui komitmen kami. Seperti orang Israel di padang gurun memperbarui komitmennya. Minggu depan ya Tuhan, hamba dari sini, hamba ada di China. Tapi hamba tahu ya Tuhan Yesus, umatmu akan tetap berapi-api seperti ini. Sampai Tuhan datang. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami telah dibaptis kembali. Bukan cuma dengan Roh Kudus, tapi dengan api Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pulanglah saat ini membawa berkat ini. Dan pengurapan dari dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus. Dan juga kasih dari Tuhan. Dan Bapa menaungimu kemanapun kau pergi. Jadilah generasi yang luar biasa. Sapu bersih, kosongin neraka, penuhkan surga. Lewat kehidupanmu, Tuhan akan melaksanakan perkara-perkara yang begitu luar biasa melebihi imajinasi manusia. Pulang menjadi berkat, pulang membawa berkat. Yesus mengasihimu. Engkau adalah anak putra putri favorit Tuhan. Mulai hari ini sampai selamanya dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Love you.